Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata gladiator? Mungkin yang pertama kali kamu bayangkan adalah pertempuran sampai mati antara dua manusia atau lebih. Apabila kamu pecinta sejarah, kata gladiator mungkin akan segera memunculkan suatu pertarungan yang mematikan di arena Romawi kuno dengan baju zirah dan senjata yang begitu mencolok. Hal ini tidak mengherankan karena saat ini juga gladiator telah menjadi sepadan dengan kata petarung dan telah terpaku dalam pikiran masyarakat modern. Melalui berbagai media populer, misalnya seperti novel, komik, dan film, padahal dalam kultur dan sejarah Romawi kuno, kontes pertarungan gladiator memiliki nilai yang lebih, bahkan memiliki aspek religius. Pertarungan gladiator di arena adalah tontonan yang sangat populer bagi masyarakat Romawi kuno. Mungkin Indonesia hampir sama popularitasnya dengan tontonan olahraga populer seperti sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Tapi bagaimanakah sebuah pertarungan sampai ajal ini menjemput menjadi suatu ritual keagamaan dan juga menjadi tontonan terbesar di dunia kuno? Apabila ditelusuri, ternyata budaya gladiator bukan adalah budaya asli dari bangsa Romawi kuno. Kemudian mereka sebenarnya dipengaruhi oleh peradaban dahulunya di semenanjung Italia, khususnya bangsa Etruskan. Bangsa ini hidup di wilayah Italia bernama Etruria. Wilayah yang terletak di utara kota Roma, bangsa Romawi kuno mewarisi banyak budaya bangsa Etruskan dan ritual gladiator. Ritual gladiator adalah salah satunya. Namun, peradaban Etruskan, kontes gladiator adalah ritual pemakaman. Gladiator menjadi simbolisasi kematian bagi bangsa Etruskan dalam kebudayaan Romawi. Pas religius mengenai kematian ini juga dipertahankan, tapi begitu juga dengan nilai hiburan dari tontonan gladiator. Pada tahun 264 sebelum Masehi, pertarungan gladiator Romawi menjadi yang pertama tercatat saat Republik Romawi. Namun, kemungkinan besar budaya ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi sejak kerajaan Romawi sebelumnya, seperti dalam peradaban Etruskan. Pertarungan gladiator Romawi dilaksanakan untuk memberikan semacam penghormatan terakhir bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Acara dari pertarungan gladiator dijuluki dengan acara gladiatorum, di mana monus sebenarnya dapat diartikan sebagai kewajiban dalam bahasa Latin kuno. Hal ini tentu saja menunjukkan nilai religius dari gladiator. Namun, karena popularitasnya yang luar biasa, acara gladiator Romawi semakin terintegrasi sehingga menjadi salah satu bagian dari apa yang disebut oleh Ludi Pulvisi, yang berarti festival publik. Rangkaian acara publik biasanya diadakan dalam suatu arena yang disebut amphitheater, yaitu suatu belakang terbuka, dan Kolosium Roma adalah contoh yang paling dikenal. Dalam suatu festival publik, terdapat beberapa tontonan yang disajikan bagi masyarakat yang tinggal di kota Roma dengan rincian acara yang sudah terjadwal sedemikian rupa. Acara pertama yang dilaksanakan di pagi hari dan disebut oleh Venationes, yaitu
sirkus dan pertarungan hewan-hewan eksotis yang dibawa dari wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Acara kedua adalah Damnatio ad Bestias. Dan yang ketiga adalah Damnatio ad Ferrum yang dibuka pada siang hari dan merupakan semacam eksekusi publik terhadap para penjahat yang dia telah diadili dalam Damnatio ad Bestias. Sekelompok penjahat akan bertarung dengan hewan-hewan buas, misalnya seperti singa atau gajah. Sedangkan Damnatio ad Ferrum, para penjahat akan dipertarungkan dengan para gladiator profesional. Puncak dari Ludi Publici adalah kontes pertarungan dari para gladiator. Kontes gladiator dibuka dengan sesi pembukaan dan dilanjutkan sesi pertarungan gladiator melawan hewan-hewan buas. Kemudian, pemetaan perempuan historis. Namun, yang paling dinanti oleh rakyat Romawi tentunya adalah pertarungan tunggal, seperti olahraga pada umumnya. Pertarungan gladiator yang paling populer ini juga memiliki aturan-aturan. Para petarung bertempur dengan kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Terdapat banyak macam gladiator yang memiliki keunikannya masing-masing. Senjata seperti pedang dan trisula dan baju zirah eksotis untuk menekankan nilai hiburan dari pertarungan gladiator. Gladiator, partisipasi gladiator berasal dari golongan-golongan budak Roma, namun di arena mereka bisa disanjung-sanjung dan memiliki kelompok penggemarnya masing-masing. Tidak jauh berbeda ya dari selebriti di zaman modern. Pertarungan gladiator biasanya berlangsung selama 15 hingga 30 menit. Uniknya, tidak seperti pandangan masyarakat pada umumnya. Pertarungan ini tidak selalu berakhir dengan adanya kematian di antara mereka. Gladiator yang kalah bisa saja mengacungkan tangan tanda menyerah dan penonton akan memutuskan hidup dan mati dari gladiator tersebut. Setelah prosesi penutupan Ludi Publici, warga akan berkumpul di tempat yang bernama Tabernai untuk beristirahat dan berbincang satu sama lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman pengadaan acara gladiator semakin menjadi acara yang politis. Awalnya, yang bertanggung jawab dalam mengadakan festival bumi dan pertarungan gladiator adalah Dewan Pendeta Kota Roma. Namun, tanggung jawab ini perlahan berpindah ke Aedione, yaitu salah satu jabatan publik Republik Romawi. Tidak jarang, politikus-politikus sangat ambisius mempergunakan pengadaan festival untuk meningkatkan popularitasnya sendiri dengan cara menghamburkan banyak dana untuk mengadakan acara besar-besaran. Pada masa Imperium Romawi, Kaisar menggunakan festival publik sebagai propaganda untuk memperkokoh kekuasaan dan meningkatkan dukungan masyarakat kepadanya. Hal ini sedikit banyak membuat pertarungan gladiator semakin hilang aspeknya, yaitu aspek religiusnya. Bahkan salah seorang penyair dan sakti Romawi kuno yang bernama Juneval pernah berkata, untuk memenangkan hati rakyat Romawi hanya dibutuhkan panem et circenes, yang artinya roti dan sirkus. Kalimat ini menjadi sangat terkenal saat diangkat ke dalam game populer seperti Rome Total War. Seperti Konstantinus pertama berhasil menjadi kaisar Romawi, kekaisarannya semakin toleran dengan agama Kristen. Dan hal ini membuat kaisar Romawi perlahan tapi pasti mengalami kristenisasi yang membuat performa gladiator dengan cepat semakin surut. Demikian komentar saya tentang gladiator. Sekian, terima kasih.